Jadi bahaya sekali ya. Makanya dia bermitra dengan chef. Chef ini restorannya mayoritas pengunjungnya LGBT, saudaraku. Chef ini respect banget sama LGBT. Dia expose di media Facebook dan YouTube-nya dia. Dia hadir dalam setiap perayaan hari besar LGBT yang ada di Blendong. Dan si Pukizong ini mengizinkan anaknya melayani di gereja LGBT yang ada di Blendong. Orang tua apaan ini? Yang membangun lembaga Hagios yang artinya kudus, mengizinkan anaknya masuk pelayanan di gereja di mana dikelirkan di dalam Alkitab kita, pemburit tidak dapat tempat di kerajaan sorga. Pertanyaannya, anaknya di mana tempatnya kalau bukan di kerajaan sorga? Di kerajaan itu, lagu gereja setan tadi. Di gereja setan tadi anaknya punya tempat, lihat. Alat musik donasi dari Konoha. Orang serahkan 20.000 pernah loh, orang berdonasi untuk pelayanan. Katanya sih Damaris, katanya si Hagios, 25.000 pernah, 50.000. Jadilah alat musik dibeli, dia pelayanan di jalan yang ada di Blendong. Ternyata lagunya lagu rohani gereja setan, saudaraku. Jadi kita bukan cerita negara. Negara sana benar melegalkan LGBT. Tapi Alkitab tidak melegalkan. Dia mau ikut apa? Tidak ada satupun orang Kristen jadi RT 6 karena dengar suara barbar, barbar. Nggak ada. 5 kali sehari. Tidak ada orang yang jadi RT 6 gara-gara pagi-pagi bangun tidur dengar Mat Kobar, Mat Kobar. Nggak ada. Yang gitu. Tapi lihat, hari ini kita dipertontonkan bagaimana dia melegalkan anaknya melayani di gereja LGBT dan dia bermitra dengan chef. Bayar $2.000 untuk mengubur Kak Reda. Mempermalukan orang-orang yang ada di Komal Kak Reda. Saya dikasih pakai lipstick loh. Masa dia naksir sama saya harus pakai lipstick? Naksir sama saya kok saya dipakein lipstick, ada apa ini masalahnya nih? Kak Aknar dikasih bibirnya tebal kayak orang yang membacakan barbar pertama di atas Ka'bah. Bilal karakternya bibir tebal loh, atas bawah sama tebalnya. Ngeri nggak saudaraku? Dia doyan itu karena karakter bubur itu seperti itu, sama. Kalau dikasih atas bawah tebal, bubur itu kalau dikasih miring, tebal atas bawah. Kalau dia berdiri baru kanan. Bahaya ini. Ini kenyataan yang nggak bisa dipungkiri. Sekarang coba, kita pernah diancam dikirim tim khusus, pasukan khusus dari Konoha untuk menghajar kita. Udah 3 bulan tuh nggak ada yang nyampe. Ada yang nyampe ke tempat Kareda? Ada be. Nggak ada. Angin. Nggak ada. Ancaman macam Mama Sanggul dikasih makan pisang Ambon. Coba itu. Ini kan karakter LGBT. Betul. Makanya Pukizong, kalian bermitra. Jangan-jangan kamu ACDC juga nih sama si Chef. Makanya cemburu yang di kilometer 32 mau datang loh akhir tahun ini. Ini ada perebutan seorang lelaki-laki yang Iskariot bilang muka pantat bebong loh.
Mukanya aja pantat bebong, macam mana pantatnya? Mukanya aja kayak pantat bebong, kata Iskariot. Macam mana pantainya? Jadi rebutan di kilometer 32. Jadi rebutan di Blendong sana. Nah, ini ada Boti yang baru ribut sama dia. Jangan-jangan rebutan juga ini. Yang baru berkhianat dengan kita. Ini bahaya ini. Banyak sekali basah sayap. Tapi tidak apa-apa, saudaraku. Ini kita sedang kibaskan debu yang ada di kaki kita. Kita sudah sampaikan, kita sudah beri pengertian. Tapi ada masanya Tuhan mau kita kibaskan debu. Betul. Ya, lanjut teman-teman. Pak Sabto. Mana Pak Sabto? Udah turun dia. Mana Pak Sabto? Tadi kan naik. Oh, udah turun ya. Ya. Izin saya ketua ya, udah ngantuk nih. Oke, Toko. Thank you. Makasih. Berkat Ya. Pak Tamrin. Ya. Saya juga izin turun, Kak Reda, Pak Oke, Cangcut, Laskar, thank you. Ece. Tuhan berkati ya. Sama-sama. Ya. Tuhan memberkati juga. Pici de King Kong. Hadir. Gimana kabarmu? Keren profilnya, keren. Kalah pamor saya. Kalau saya Kabarku kurang bergairah, Kak. Nggak ada yang merah-merah. Astaga. Cobalah ada yang merah dikit. Kak Francisca ada itu koper merah, mau? Bolehlah buat bungkus sesuatu yang merah-merah lagi. Bungkus sesuatu isinya jempol, kelingking, tumit, bahaya. Terpisah lagi semua. Nggak apa-apa, nanti ku pisah-pisah. Mungkin ada di Merauke, ada dari ada dari ada dari ada dari ada dari Cewek-cewek jangan pakai dicari sama visi the king loh. Cewek-cewek Nggak pakai merah loh. apa-apa. Nggak apa-apa, Pak Cangcut. Tadi kan ketua juga pakai yang merah. Tadinya mau ku culik nggak jadi, udah nggak ada merahnya. Astaga. Aduh. Ini Siti Aisyah mau muter apa kau Siti Aisyah? Mau muter musik? Ayo putar. Pit. Bisa muter musik kau, Pit? Satu device aku, Kak. Iya. Si Siti Aisyah ini pun. Turunlah kau, Aisyah. Ngapain kau di atas? Aisyah bisa ini deh Kak. Bisa nyanyi si gule-gule pong katanya. Apa ini bisa si Siti Aisyah ini? Gak bisa ngapain. Di kantor. Di Konohanya kau. Kantor. Aduh. Itulah, Be. Saking terus-terusan diulang-ulang, Be. Jadi orang tuh kan ditonton terus jadi kayak kebenaran gitu. Salahnya itu nggak boleh ya. Atau kalau kita sudah dipajang sama orang sesuatu yang diungkap, atau kalau kita itu udah berdasarkan bukti, jangan lagi ditonton terus. Jadi kan
Jadi salah kan, tapi ya sudahlah, saya yakin dan percaya room ini pasti room yang sangat mengedukasi ya, dan dipastikan saya nggak akan seperti host-host lain jadi ribut apa segala macam. Itulah briliannya seorang Red Marbun, teman-teman. Jadi mungkin itu kalau host yang lain tadi udah ribut, tapi saya bisa, walaupun saya tadi tidak ikut, tapi bisa mencerna, oh ini si Ito ini, si Abang Tamrin ini, Pak Tamrin ini salah persepsi nih, udah gitu teman-teman. Itulah hebatnya Red Marbun. Asyik. Gitu teman-teman. Ya jadi jangan dibilang bahwa room ini room huru-hara yang senang percekcokan. Enggak teman-teman. Reda Marbun itu selalu mendamaikan. Yang kalau kedua belah pihak itu cekcok, saya pasti di tengah selalu. Begini A, begini B. Akhirnya apa teman-teman? Clear semuanya. Gitu ya. Jadi Kak ya Reda, Beh, lanjut. kalau di Komal ini jangan sering bilang asulong. Kami tersinggung, Kak. Astaga. Asu maksudnya itu bahasa Jerman, Beh. Kami kan di Konoha. Kalau asu itu bisa dipotong di sini, Kak. Aduh. Jangan, Beh. Lebih baik kita bermusuhan, Beh, kalau aduh, ampun. Asu, Aduh, asu, 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 asu. Wah, tahu bahaya nggak, Beh? kali tuh. Kalau kami pensiun, Beh, kami pulang ke Konoha. Cita-cita kami apa, Beh? Ya. Kami akan beli tanah 10 hektar atau 20 hektar. Karena kan kami pulang dari sini kan pasti bawa belasan M euro hasil pensiun. Jadi kami akan beli 10 sampai 20 hektar ya. Itu nanti untuk tempat kucing sama anjing, Beh. Sekarang ada satu ala kita pulang dari Inggris, perempuan. Dia di Bali, dia beli 1 hektar. Dia kumpulin anjing-anjing di pinggir jalan semua, dia pelihara di situ. Iya. 1 bulan sekarang sampai sudah 250 juta sama suntik. Uang dia keluar. Orang kalau bawa gugu ke situ suntik gratis, dirawat gratis. Ya. Usia ibu itu sekarang sekitar 42 tahun. Waduh, pokoknya seru. Jadi dia mobilnya Cherokee, jok belakangnya dia kosongin, itu dia buat kerangkeng untuk setiap dia jalan. Tapi dia hanya gugu ya, kucing dia enggak ada gugu yang sakit dia ambil dia bawa. Dan kalau udah di tempat dia tidak bisa diadopsi, dia pelihara. Beh, kalau gajah yang sakit gimana, Beh? Aduh Tuhan, jangan Dibuang tanya ke laut. saya kalau itu. Ampun Tuhan, memang Rum Kak Reda ini kalau udah rusuh-rusuh banget nih. Dia ya sekali-sekali ikut masuk Komal Kak Reda ya, karena kalian sama-sama penyayang gugu. Iya. Dia itu Aku tuh besar juga berdonasi untuk Paul Zhang, besar. astaga. Si ibu ini besar berdonasi untuk Paul Zhang. Aduh, kaget saya kalau dia udah memberi. Dia selalu berinya ke Damaris ya, sama medical sosial. Iya. Tapi Beh, kok parah banget room kita ini ya, Beh ya? Makanya banyak yang benci karena kita parah, Kak. Itu kok bisa itu nasi puluhan ribu itu 5.000 kok bisa stop 1 biji pun gak ada, 1 bungkus, Beh? Disedot nggak kakak lihat dia kemarin makan kayak orang kelaparan, disedot. Pamer dia lagi makan babi tuh di YouTube dan di Facebooknya. Artinya isep dong gitu ya, Beh. Iya. Wah, diisep lagi deh. Lah, terus itu Beh, itu Gesundheit sayangku. Terus nanti itu
masih terus-terusan nanti itu Damaris mensupport ke Belanda itu gimana ini, Beh? Sudah sekarang lebih banyak masuk ke ini Kak, ke rekening Embun Pagi Kak. Damaris sudah mati pucuk Kak, mati pucuk. Lah, tapi kan Embun Pagi juga kan alirannya kan ke Puki Majang. Ini sudah mulai anjlok juga Kak. Jadi donasi-donasi itu kan udah mulai anjlok. Cuman karena di situ orang dipaksa harus ikut ibadah pagi, seolah-olah masih rame. Yang minta bantuan rame, yang memberi bantuan nggak ada lagi Kak. Aku tuh kadang, Beh, ya, kulihatlah orang-orang itu, Beh, pagi-pagi subuh, ya. Mereka itu, iya, Kak Nani Capricorn. Kadang-kadang aku tuh pengen bertyping. Udahlah tidur aja kalian, jangan dimanfaatin sama si Puki Makjang, udah mau ku gituin loh, Beh. Ada ada 4 donatur besar yang masih bertahan di sana. Salah satunya Pak Stephen. Pak Stephen ini masih kuat sekali membantu. Sama satu yang dari Sumatera ya. Yang dari Sumatera ini membantu besar-besar juga. Jadi maksud saya kita nggak ngerti juga. Dua orang ini kan profesional, bisnisnya sudah ya udah T lah. Omset mereka sudah T lah dua-dua ini. Ya. Tapi penghasilannya juga udah besar sekali T, udah per tahunnya bisa T. Tapi mereka berdua ini kenapa masih di situ? Makanya hati-hati juga. Karena sistem pajak negara kita ini kan, karena mereka dilatih oleh Paul Zhang bagaimana supaya dapat keringanan pajak karena berdonasi untuk lembaga sosial. Mereka dicuci otaknya oleh Paul Zhang gitu. Kan kita dilatih dulu sama Paul Zhang bagaimana caranya perusahaan kita, usaha kita mendapat pengembalian pajak karena kita memberikan bantuan ke lembaga-lembaga sosial. Kita dilatih loh sama Paul Zhang. Resmi dilatih. Tapi ya mungkin kalau saya bilang itu ya bagian dari penggelapan pajak juga. Tapi yang dilakukannya juga sama, di Belanda juga begitu. Ini berarti kantor pastoral ini, Pastori Hagios ini sebentar lagi bakalan tutup dong kalau begitu dong. Untuk tahun ini udah dibayar. Untuk tahun ini udah dibayar. Tahun depan ini sudah bulan April, Mei. Aduh bentar lagi kita bayar lagi. Itu dia maksudnya. Tapi operasional di sana juga udah kejepit banget Kak. Jadi orang-orang yang ada berapa orang dari Konoha yang tinggal di pastoral itu, aduh udah sering kelaparan Kak, telat makan. Kadang, aduh nggak enak diomongin lah. Gini, Nggak enak Beh, diomongin, bener. si Puki Makjang kan disupport sama pemerintahan Belandong, ya. Terus gue di Jerman ini bayar, kami tidak disuplai sama pemerintah ya. Padahal aku miskin. Nah sekarang siapa ini yang miskin, Beh? Kak Reda lah. Tapi kan aku nggak dibiayai negara, Beh. Yang dibiayai kan si Puki Makjang. Mereka nggak percaya Kak Reda kaya. Kak Reda aja dibilangnya udah cerik. Hidup serumah sama mantan suami katanya. Katanya sih. Katanya ya. Nah, Katanya. Gini, Beh. Itu kan mobil baru sekarang ini. Terus macam mana beli mobil itu, Beh? Uang itu macam mana itu, Beh? Donasi Kak. Ada teman kita dari Eropa, tapi mayoritas dari Konoha yang 3 orang ya, yang 3 orang. Karena apa? Mereka senang sekali bahwa si Pukizong mendapat suara Tuhan harus jadi super great. Wah, berarti dia mau sambil mencari berkat ini.
dan berkatnya dia juga akan bantu Hagios. Ternyata mobil dibeli, Roh Kudus bilang belum waktunya, sekarang Grab. Pesio gitu loh, pesio. Ngeri. Aku kan lihat kan si Dora itu masih berapi-api kuliah di YouTube kan. Iya. Padahal pikirku gini, ngapain lah orang ini ngomong terus di YouTube? Gak ada pengaruh juga ke Konoha, ya kan? Lebih 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 bermanfaat room kita. Waduh, room Red Damarbun saat ini sangat memberkati dan diberkati Tuhan untuk memberkati. Karena sebagian besar dari oma opa yang di sana itu, karena diberi kesempatan untuk berbicara, mereka tersanjung. Itu kan bagian hipnotis, bagian cara menawan. Nah, akhirnya apa? Robek dompet itu. Saya mau ke Amerika ya, beliin tiket. Saya mau ke ini, gitu udah jadi. Itu kan orang-orang setia semua sebenarnya. Ya. Iya. Apalagi yang di medical sosial itu, waduh, itu orang-orang yang benar-benar ingin membantu kesusahan orang-orang yang butuh informasi tentang penyakitnya. Tapi mereka dimanfaatkan oleh si Pukizong untuk syahwat pelayanannya. Ketulusan ditukar dengan apa? Pengkhianatan. Sayang sekali oma opa ini. Aduh, malu sih saya sebenarnya. Tapi yang mau bilang apa, kenyataannya begitu ya. Betul. Iya. Makanya room kita ini kan tidak di-live-kan di YouTube ini. Itu YouTube orang. Kita nggak kenal itu. Ya. Kita tidak ada. Kita tidak punya YouTube. Ya. Orang bikin PT apapun itu ambil dari konten dari sini itu nggak kularang. Ya. Jadi jangan YouTube ini, YouTube itu. Jangan dikira itu YouTube gua, tolol. Bisa kau cek, lepet. Ya, jadi jangan dikira gua punya YouTube. Oke lah Beh ya. Kita istirahat dulu lah ya. Thank you semuanya ya. Thank you Dek Skala. Bro Pit. Thank you semuanya ya. PC The King Kong. Thank you. Makasih God Kak, bless you ada semuanya. God bless Bye-bye. you. Itu Yohanes 4 ayat 14 ya. Tuh saya chat tuh. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Jadi siapa Yesus Kristus, Pak? Ini menurut Yohanes. Oh, jadi menurut siapa yang Allah bawa? Nah, ini kan menurut Yohanes. Ada nggak pernyataan jadi menurut Yesus itu Bapak, sebagai menurut anak siapa? Allah? Iya, Ya, ini menurut Yohanes. mau Bapak betul menurut siapa? Oke, buka. Oke, pelan-pelan, Pak. Sekarang Bapak buka Matius 16 nih. Iya, buka Matius 16. Jadi Bapak mau lebih hebat dari Yohanes nih katanya. Nggak seperti itu. Ini kan menurut Yohanes. Pertanyaanku, ada nggak Yesus mengaku sebagai anak Allah? Iya, coba buka lagi Matius. Matius berapa? Matius 16. Matius 16 Ya, ayat 15. ayat 15.
Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkaulah adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Ini menurut Simon Petrus, betul? Iya, di situ Yesus menolak nggak? Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yesus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga." Dia nggak menolak, bahkan Yesus Nggak dianggap menolak. nabi. Kenapa? Ada yang Yesus, ada anggapan Yesus sebagai nabi. Oke, Bapak mau perkataan Yesus? Boleh. Mau? Oke, dibuka Yohanes 10 ayat 36. Nekat yang nyata, teman-teman. Ayo dibuka Yohanes 10 ayat 36. Baca pelan-pelan, Pak, ya. ya. Tadi menurut Yohanes Bapak nggak mau, menurut Petrus yang murid-murid Tuhan Yesus ditolak. Ini coba. Ayat 36. Ya, Masihkah Ini, kamu teman. berkata silakan, Pak. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata, aku anak Allah. Ini menurut orang-orang ahli-ahli Taurat yang notabene Oh, sulit betul-betul. Aduh. Betul-betul. Bapak baca Alkitab gimana sih itu? Yang ngomong siapa sih, Pak? Oh, ini kan ketika Yesus berbincang-bincang kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi. Iya, orang-orang Yahudi menolak nggak bahwa Yesus itu anak Allah? Menolak. Iya, menolak pengakuan Yesus, betul nggak? Orang-orang Yahudi ini bahkan berusaha untuk membinasakan Oke, Yesus. saya kasih lagi satu ayat lagi ya. Coba dibuka. Sulit betul-betul, teman-teman ya. Matius 26, Pak. Oke. Entah ini menurut siapa lagi nih ya. Silakan. Nggak apa-apa, kita belajar bareng-bareng di sini. Iya, Berbeda Pak. biasa. Bapak aja sendiri kagak mau menunjukkan ayatnya. Coba dibuka Matius 26 ayat 63 dan 64. Nekatnya nyata, teman-teman, tamu-tamu. Ya silahkan bantah argumentasi saya. Bapak 26 argumen ayat. apa yang Bapak sampaikan? Ya, tadi kan yang Anda sampaikan ayat itu kan menurut perkataan ahli-ahli Bukan, Taurat. sebentar. orang-orang Yahudi. Argumen apa, ayat apa Bapak yang bawa? Bapak bawa ayat gak sih tadi? Saya kan menanggapi ayat yang Anda sampaikan. Matius berapa nih? 26 ayat berapa? 63. 63. Kagak ada bawa satu ayat, saya yang dituduh. Coba dibaca pelan-pelan. Saya kan 63, ya. Ya, dibaca pelan-pelan. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang kamu telah menghujatnya. Terus Ayat berapa? 63 sampai 64. Oh, 63. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah, atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku... Stop. Hmm, Di situ Yesus menolak gak tuduhan enggak, Yesus itu anak Allah? Ha? enggak. Enggak, artinya siapa
Yesus itu? Yesus Tuhan. Ya, ayat yang tadi Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Sekarang ku tanya, kalau Yesus anak Allah, siapa mamanya? Nah, Bapak, yang dimaksud ayat itu apa sih? Ya kan orang-orang ini menganggap Yesus itu anak Allah, bahwa Apa Allah itu artinya anak beranak. Allah? Apa artinya anak Allah? Anaknya Allah, anaknya Ya apa Allah. artinya? Allah punya istri gitu. Ya anaknya Allah. Iya, Allah Allah punya istri beranak. gitu. Tadi kan Bapak bilang Anaknya emaknya Allah. siapa, betul nggak? Makanya ketika mereka menganggap anak Allah, katanya siapa emaknya? Begitu. Iya kan pemahaman Bapak berarti anak Allah, Allah punya istri begitu. Lah ini kan anggapan narasi Bapak yang dipertahankan Yesus itu sebagai anak Udah Allah. Pak, udah deh. Udah sesat-sesat lah ya. Barang siapa yang sesat, biarlah ia berbuat sesat lah ya. Udah dikasih tahu loh 4 ayat. Masih, itu kan dari Yohanes. Dikasih lagi ya dari Simon Petrus. Itu dari Simon Petrus. Yang dari Tuhan Yesus 2 ayat yang menyatakan Yesus ya anak Allah, masih ribet loh. Begitu ketemu Yesus mengatakan engkau telah mengatakannya. Oh jadi emaknya siapa dong? Bisa begitu ya? Pantes loh Satria Marsion. Marsion ya. Bah, dia berat lah. Teman-teman lihat teman-teman. Berat lawan dia. Ayat lo aja kagak dikasih tunjuk dong. Berat. Cloud nih. Ya, ini siapa? Gua kirain sehat loh. W23. Halo. Kasihan teman-teman ya, yang teman-teman Kristen masih mau minta naik. Kita naikin lagi ya. Oke, berat di mana, Pak? Halo? Tanya, kalau Yesus itu anak Allah, siapa bapaknya? Siapa bapaknya? Oke. Iya. Sekarang Bapak, kalau Yesus itu Allah Bapak, coba tunjukin di mana ayatnya. Jadi aku tidak mengatakan Yesus itu Allah Bapa. Makanya banyak Iya, orang Bapak Kristen yang surgawi lah, kebingungan. Bapak surgawi lah. Iya, Bapak surgawi di mana? Jadi oke, saya terangkan ya. Tunjukin Yesus dulu. itu nama. Tunjukin dulu Ya ayatnya. sabar. Baru makasih. Tunjukin ayatnya. Oke. Saya mesti googling ini. Untuk itulah aku lahir, untuk itulah aku datang. Berat teman-teman, yang berat Bapak atau saya nih? Yohanes Yang 18 sudah ayat berkali-kali 37. baca Alkitab begini. Sabar. Tenang saja, tenang. Kita diskusi santai aja. Bapak, sekali lagi saya tanya, Bapak baca Alkitab berkali-kali udah berapa tahun? 5 tahun kayaknya. 5 tahun. Lalu belum tahu satu ayat pun bahwa Yesus itu Allah Bapa, nggak ada, nggak tahu, udah lupa.
Enggak, saya pakai narasi Yohanes 18 ayat 37. Aku nggak mengatakan Yesus itu Allah Bapa. Iya, kalau Bapak Bapak surgawi itu Allah Bapa atau bukan? Ya berbeda, saya nggak mengatakan Yesus itu Allah Bapa. Saya mengatakan Yesus itu Bapa surgawi, jangan dipindir-pindir. Iya, kalau Bapak surgawi itu Allah Bapa atau bukan? Yang saya tanya, Allah Bapa Ya atau bukan? Yesus itu raja di atas segala raja. Jadi menurutmu Yesus itu siapa? Ya, iya. Tadi saya udah jawab semuanya. Berarti kau belum kenal Yesus, saudara. Oke. Jadi kita teman-teman yang belum kenal nih. Iya. Iya. Kau belum kenal Yesus. Jadi Ternyata. Yohanes tadi murid Tuhan Yesus nggak kenal, Pak ya? Ya kan Yohanes ketika itu waktu Yesus di dunia, sehingga ya Yohanes itu mengatakan Oh, Yesus itu jadi anak ayat Allah. itu Yesus, Pak. Jadi ayat itu Yesus masih di dunia. Ya waktu Yesus di dunia, iya. Yang mana? Yang Yohanes mana? Oh, Yohanes 1. Yang- 1 Yohanes ayat apa ya? 1 Yohanes 4 ayat itu istilah ya. Istilah lagi. Pak, gini, Istilah Bapak. yang disematkan kepada. Sebentar, Bapak, Yesus. Bapak Kristen atau bukan nih? Justru saya Kristen. Saya malah bertanya, Anda Kristen atau bukan? Anda pengikut Yesus atau pengikut Yohanes? Karena narasi Pak. Anda itu Waduh, mengatakan pakai narasinya Yohanes. Oh, jadi Bapak nggak percaya Yohanes? Saya bukan pengikut Yohanes. Iya, Bapak Buat tulisan apa di saya percaya Alkitab. sama Bapak, Yohanes? sebentar, Bapak nggak percaya tulisan Yohanes di dalam Alkitab? Percaya, tapi saya Percaya, bukan pengikut Yohanes. Percaya tapi bukan pengikut Yohanes. Artinya Bapak percaya Yesus itu anak Allah. Itu kan menurut Yohanes. Benar nggak? Kalau bukan menurut Iya, Yohanes, menurut itu menurut siapa? Yohanes. Sebentar, nih Menurut pelan-pelan, Pak. Yohanes, menurut Iya, imam-imam pelan-pelan, besar ahli pelan-pelan, Taurat. Pak, pelan-pelan. Hmm. Itu menurut Yohanes. Bapak percaya gak sama Yohanes? Percaya? Ya, Jangankan sama artinya. Yohanes, saya sama iblis saja saya percaya. Wah, ikut iblis sana artinya. Ikut iblis lah, Pak. Makin ke sini makin pusing ya. Mau gimana nih? Halo teman-teman, terima kasih teman-teman. Untung kopi saya lagi diseduh, Pak ya, udah seduh kopi ya. Ada manusia ikut sekeras iblis lah. itu, Pak ya. Oh, Pak ya. Sebenarnya begini, mungkin dia mau cari temen ngobrol ya, teman begadang, cuma susah. Aduh, sulit. Ya, ini siapa lagi nih? Bang Barat. Selamat pagi, Pagi, Islam Kristen. Kristen Bang. Suaranya bergema, ada di mana nih? Oh, lagi di apa? Udah Bang. Ada di mana? Di WC. Di rumah, bukan di WC, di Oh. dalam. Kok bergema kok? Oke lah, Kristen ya, Bang Barat Kristen. Iya. Apa yang mau disampaikan apa nih? Apa ya? Temanya Ucli. Saya Kristen Bang. Ya apa aja lah, misalnya semangat ya teman-teman. Salam kenal. Teman-teman follow saya ya. Memang lo kalau masuk ke Komal maunya debat aja gitu. Bukan debat sih Bang, Tahu. diskusi. Ya atau kalau lo punya usaha, Bang Ion numpang iklan ya, boleh di sini. Punya usaha nggak lo? Nggak punya Bang, aku aja tukang kayu Bang, sama kayak Yesus. Sama. Emang lo Yesus tahu dulu. Yesus itu tukang kayu?
Iya, dia kan tukang kayu. Karena bapaknya tukang kayu, dia juga ikut-ikutan dengan bapaknya kan. Di mana coba ayatnya Yesus tukang kayu? Mati kita. Berarti emang Kristen atau Islam? Nah, lo kan Kristen, lo yang ngeklaim Yesus tukang kayu. Sekarang tunjukin ayatnya Yesus tukang kayu. Ya udah, biar ku tunjukin bang ya. Ya silakan. Aku agak lupa ini ya, tapi ku cari dulu. Lo kan yang ngeklaim. Nah ini teman-teman ya, sakit nggak teman-teman? Tiap hari ya saya begini, masih ada tuduhan begini. Berarti abang baru dengar ya? Iya baru dengar. Coba baca Matius 13 ayat 55 bang. Oke, Matius berapa? Sebentar gue buka. 13 ayat 55. Matius 13 ayat. Matius 13 ayat 55. Iya, siapa Oke, tahu gua bacain ya. belum pernah baca. Iya. Iya. Matius 13 ayat 5. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Mana Yesus di situ tukang kayu? Itu anak tukang kayu kan? Anak tukang kayu yang lo narasiin, Yesus itu tukang kayu. Iya, berarti dia juga ikut dong bantu bapaknya. Kalau itu kan pemahaman lo, ini kita berdasarkan Alkitab. Jadi Yesus kalau terima orderan kagak keliling khotbah. Begitu ada orderan bikin mebel, oh ntar dulu ya, gua ada orderan nih. Begitu. Jangan ditambah-tambahin kalau Saya bukan tambahin, memang itu kegiatannya. di mana makanya ayatnya di mana? Itu ayatnya kan udah kutunjukkan tadi, Matius 13. Di situ anak tukang kayu. Berarti Jadi kalau lo dia- bapak lo presiden, lo presiden. Jadi sewaktu Ini umur kadang-kadang teman-teman ya. sewaktu umur 12 tahun dia kerjanya apa bang? Kalau bukan bantu bapaknya. Ya kita kagak tahu, nggak Ya tercatat udah, di berarti dalam dia Alkitab. bantu bapaknya dong. Kita nggak tahu, makanya kalau kagak tahu itu kan pemahaman lo sendiri. Ada nggak sih data-datanya, misalnya data-data catatan sejarah, Yesus lagi nyerut kayu, Yesus lagi pantek-pantek kayu. Ada nggak? Kalau Yesus anak Ya, tukang kayu, sudah pastikan iya, sewaktu ada. dia masih kecil dia bantu bapaknya bang. Agak sulit teman-teman yang begini ya. Udah dibilangin kalau nggak tercatat di dalam Alkitab, jangan ditambah-tambahin dengan pemahaman sendiri. Paham nggak sih? Ya kan itu kan ada tukang kayu kan. Yang Kristen yang begini ya, kadang-kadang ya. Iya deh, minum kopi dulu nih. Aduh, gatel gue. Kalau anak tukang beca, anaknya narik beca begitu. Kalau bapaknya presiden, dia presiden gitu. Kadang-kadang emang, aduh, sulit. Yang Kristen-Kristennya juga ya. Udah dibilangin jangan ditambah-tambahin. Kalau ada, makanya kalau lo bilang Yesus tukang kayu, waduh, tunggu nekatnya nyata. Ya ini teman, ini kopinya habis lagi nih. Kadang-kadang yang begini satu ya, nguras kopi sama nguras tenaga nih. Ya kan buat nahan ini. Bu Sopi, bantu dong Bu Sopi. Bu. Ya Pak Wino. Selamat pagi Pak Wino. Teman-teman terima kasih ya berkatnya teman-teman ya. Yang tap-tap sama yang nonton. Pak Wino. Kadang-kadang gue sebenarnya gini teman-teman ya.
Saya sih suka loh ya jawab-jawab teman-teman Kristen yang barusan tadi ya. Bapak di mana ayatnya Pak? Yesus itu adalah Allah Bapa atau Bapa surgawi. Coba di mana, tunjukin. Atau tadi barusan sebujuk-bujuk loh saya ini ya. Nah kalau Yesus tukang kayu, begitu dia ada orderan dia nggak kotor. Parah betul-betul teman-teman Kristen ya. Aduh, parah betul-betul ya. Banyak narasi-narasi yang nggak sesuai gitu. Taruhlah ada buktinya ya. Catatan sejarah Yesus lagi bikin mebel. Dia nggak tahu tradisi orang Yahudi ya. Tradisi orang Yahudi itu dari kecil ya, itu udah masuk sekolah. Usia sekian sekolah lagi, usia sekian sekolah lagi. Yang penyewaan tenda-tenda itu Paulus yang saya tahu. Penyewaan tempat apa, tempat ya pesta-pesta lah ya. Mau naik lagi, oke, gua kasih lagi ya kesempatan. Silakan. Coba kamu baca Markus 6 ayat 3. Markus 6 ayat 3 sebentar. Berarti kamu selama ini nggak pernah baca Alkitab ya? Iya. Markus 6 ayat berapa? 3. Kamu baca, katakan kepada 241 orang. Iya. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Siapa itu? Sebentar dulu, gue baca dulu. Bukankah ia ini tukang kayu, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, Simon, dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Nah, maksudnya siapa anak Maria itu? Siapa anak Maria? Siapa? Iya lo jelasin ianya itu siapa? Iya, lo tentu jelasin. saja anak Maria Yesus kan, dia tukang kayu. Gimana sih kamu? Iya, maksudnya itu. Baru kamu sadar kalau ya. Dengerin sadar. Makanya kalau baca Alkitab, lo baca sesuai dengan konteks apa yang dimaksud di situ. Ya. Udah jelas di situ. Bukankah ia ini tukang kayu gitu? Gimana sih kamu? Makanya kalau secara literal ya, Bang Barat nih ya. Nah itu akhirnya pemahaman lo pakai sendiri. Ya ayatnya sudah jelas, tinggal kalau baca. Oke. Jadi dimaksud lo situ Yesus tukang kayu, betul? Ya betul. Ya itu ayatnya kan? Betul. Itu ayatnya. Lalu kalau misalnya lo bilang Yesus tukang kayu, jadi dia nggak pergi khotbah-khotbah gitu. Makanya saya katakan sewaktu kecil dia itu membantu bapaknya, bro. Kan saya katakan begitu. Jadi di waktu umur 30 tahun barulah dia melakukan pengabaran. Terus Gimana sih? lanjutin. Ya udah itu saja. Kan kamu kan nggak percaya tadi bahwa Yesus tukang kayu. Jadi lo percaya di dalam ayat itu ya, Yesus itu tukang kayu ya. Tahu nggak kenapa di dalam tradisi Yahudi ngomong seperti itu? Bahwa misalnya bapaknya tukang kayu, anaknya juga tukang kayu, betul nggak? Nah itu di dalam tradisi ya, dengerin dulu ya. Tetapi bukan berarti Yesus tukang kayu, paham nggak? Contoh begini. Berarti kamu bantah ayatnya. Dengerin dulu. Gua bukan bantah ayatnya. Aduh, iya. Jadi lo bantah juga tuh ayat yang sebelah sana, yang tadi. Yang mana? Lo sampein yang ayat yang pertama. Ya itu benar di Matius 13:5 dia anak tukang kayu, dan dilanjutkan lagi di Markus 6 ayat 3 bahwa Yesus juga tukang kayu. Gimana? Makanya kan gue bilang ya, ketika baca Alkitab lo baca sesuai konteks orang Yahudi di sana.
Nah, kalau misalnya bapaknya ahli Taurat, disebutnya iya Taurat juga, tetapi bukan berarti anaknya ahli Taurat. Paham nggak di sini? Paham nggak? Jadi ayat 3 itu kamu bantah. Enggak, ilah, bukan ayatnya pemahaman, bukan ayatnya pemahaman, bukan ayatnya pemahaman, bukan ayatnya pemahaman lu. Paham nggak? Coba kalau dikatakan di situ dia tukang kayu apa coba? Kadang ya. Makanya coba kalau gue nanti bahasa aslinya ini bingung kalau gue ngomong bahasa aslinya. Emang kamu benar bahasa asli? Gini ya. Ya udah kamu buka bahasa aslinya. Gini. Jadi lo setuju di situ Yesus itu tukang kayu ya? Iya betul. Oke. Coba di mana hasil Yesus jadi tukang kayu di mana tuh? Itu kan ayatnya bro. Kamu kok nolak ada Yang gue ayatnya? tanya hasilnya ada yang mesen nggak? Ya soal mesen kan gak ada di situ. Yang penting dia itu anak tukang kayu, dia juga tukang kayu. Kan itu jawabannya. Oke, udah dibilangin ya. Lu nggak tahu tradisi Yahudi, lu nggak tahu ya? Berarti maksud kamu semua orang Yahudi itu kerjanya tukang kayu gitu? Betul banget. Kan kamu sendiri yang mengatakan bahwa semua tradisi Yahudi itu tukang kayu gitu kan maksudmu? Makanya kalau punya kuping dipakai dalam tradisi orang Yahudi. Ketika Udahlah, bahasa lain aja Bang Yon, nanti kamu malu. dengerin dulu. Nanti kamu malu, kamu turunin saya. Malunya di mana coba? Malunya di mana? Ya malunya seolah-olah kamu nggak mengakui ayat itu gitu. Ayat itu dikatakan bahwa dia tukang kayu, kamu nggak akui. Budek ya. Yang gue kagak akuin pemahaman lo, paham nggak? Nah, terus kalau ada ayatnya di situ dia tukang kayu, jawaban kamu apa? Jawaban gue bukan berarti Yesus tukang kayu, karena di dalam Nah, berarti kamu nolak dong. Nah, ilah. Aduh, gimana sih si Yon ini? Betul-betul. Berarti kamu nolak ayat itu. Aduh, betul-betul. Bang Yon izin. Nekat yang nyata ya. Nekat yang nyata ya. Aduh, gue sih bingung buat teman-teman Kristen ya. Mungkin dikasih Di dalam paham gini Bang Yon. Profesi gitu loh Bang Yon. Mungkin dia nggak ngerti. Jadi dia menyamakan profesi bapaknya dengan anaknya. Kan itu berbeda. Tapi kayaknya tadi saya kenal deh itu Bang Bara itu kayaknya deh apa? PC Bang. Lagian di dalam ayat itu kan yang ngomong orang lain, ya. Yang ngomong itu orang lain. Paham nggak teman-teman? Dan di dalam tradisi orang Yahudi, ketika dia kenal bapaknya, anaknya juga dituduh begitu. Aduh, gue sih bingung ya. Masih nggak paham aja. Contoh begini nih kalau kita nih ya. Kalau bapak kita supir ya, pasti anaknya dibilang bisa nyupir. Itu yang dimaksud. Kalau bapaknya tuh supir nih ya, oh bapaknya supir, udah pasti anaknya dituduh bisa nyetir, betul nggak? Aduh teman-teman, kadang-kadang di situ orang bertanya, bukankah iya ini tukang kayu? Karena melihat bapaknya tukang kayu, bukan berarti Yesus tukang kayu. Cuma segitu doang. Sulit nanti kalau ada tuduhan tuh, bukankah ia orang gila? Lu nuduh Yesus orang gila? Duh, kalau diajarin baca Alkitab pelan-pelan gimana sih? Kecuali ada ayatnya ketika Yesus lagi marut, Tuhan Yesus, ada orang yang perlu orderan nih, itu baru gue percaya. Memang agak sulit ya. Gue lah yang mau. Duh. Ya teman-teman, tadi ayat yang dipakai itu kan orang lain yang bilang, bukankah ia ini anak tukang kayu?
Apa yang dipahamin tentang ayat itu? Bahwa ia mengenal bapaknya tukang kayu. Makanya di ayat yang sebelumnya kan, bukankah ia ini anak tukang kayu? Begitu. Aduh. Bu Sopi, tolong saya nih, Bu Sopi. Bu Sopi. Sulit nekat yang nyata nih buat teman-teman nih. Cepet habis jadi kopi saya tuh. Gue dibilang malu. Baca Alkitab makanya sesuai konteks teman-teman ya. Konteks tuh number one. Baca pelan-pelan. Makanya sering debat-debat sih. Itu orang udah mengenal bapaknya, bukan berarti Yesus itu tukang kayu. Paham gak sih teman-teman ya? Paham gak sih? Justru karena ketidaktahuan ya, mereka ngomong begitu. Bukankah ia tukang kayu? Masa kalau udah kenal nanya begitu? Itu tuduhan apa sih, orang Farisi sama ini ya, ketika di apa Yesus ditolak Nazaret. Pakai ketawa-ketawa dari tadi. Oh, lu jadi nolak ayat itu. Yang gue tolak pemahaman lu, bukannya ayat itu. Makanya kalau baca Alkitab jangan tafsir seenaknya sendiri. Ntar kalau gue kasih contek, gue kasih tahu contekan gue, kaget loh. Kok Ion pemahamannya seperti itu? Emang begitu ya. Contoh begini, sekali lagi ya, yang saya analogin. Kalau bapak kita supir ya, artinya mereka pasti paham anaknya bisa nyetir mobil. Inilah kadang-kadang ya, kalau teman-teman Kristen yang sosokan. Banyak Kristen yang nyamar-nyamar nih. Lagi dinaikkan. Oke. Jadi gue Udah bilang, sadar bang? gue kagak. Hah? Kenapa? Kenapa ya? Dobling. Kenapa? Iya. Masih dobel gak? Suara Enggak. saya. Enggak. Oke, kenapa? Iya, udah sadar bang. Oke. Coba lo buka sekarang. Ini gue ngambil dari narasi lo ya. Coba lo buka. Lo buka nih yang tadi Markus 6. Kita lanjut Markus 6. Sekarang gantian. Abang sendiri yang baca. Nanti kalau saya yang baca saya ngerti. Nah, baca gantian. Tadi lo kasih ayat gue baca. Sekarang gue kasih ayat lo supaya lo baca. Gue pakai analog narasi lo yang sama. Coba baca. Markus 6 ayat 14 sampai 15. Markus 6 ayat 3. Bukankah Yesus tukang kayu itu? Iya. Dibaca Markus 6 ayat 14 sampai 15. Baca. Kan tadi kamu tidak percaya bahwa Yesus tukang kayu. Mana ayatnya kamu bilang? Gue pakai mau narasi lo, sekarang lo baca Markus 6 ayat 14 sampai 15.
Apa hubungannya bang dengan Ya Markus 6 baca ayat aja lah, 14? baca aja, baca, Kan pertanyaanmu tadi mengatakan Baca, iya, mana atuh. ayatnya Yesus tukang kayu? Sekarang lo mau baca apa enggak? Sekarang lo mau baca apa enggak? Ya udah kamu sendiri mau yang apa baca. kagak? Kamu kan mau cari-cari itu pembenaran. Menurut saya. Sekarang lo mau baca apa enggak? Gimana sih? Lo aja ketakutan nih. Contoh, saya ambil perumpamaan nih teman-teman ya. Dia takutan dibaca ya, takut ngebaca gini ya. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati dan hidup. Itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Ayat 15-nya, yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi. Sekarang yang jadi pertanyaannya, Yesus itu Elia atau bukan? Yohanes itu Elia atau bukan? Coba jawab. Takut lo baca ya. Baca aja lo kagak mau. Gimana mau debat? Gue mau aduin apa yang lo ukur sama gue ukur kembali sama lo. Itu ayat Alkitab. Sebagai apa? Sebagai perbandingan kalau baca Alkitab, jangan tafsir sembarangan. Pertanyaannya simpel di situ. Yohanes itu Elia atau bukan di situ? Baca aja lo kagak mau. Ini kalau begini kopi saya cepet habis loh. Aduh. Kok nggak mau ngakuin sih? Gue bilang gue akuin, cuma pemahaman lo yang gue kagak akuin. Begini aja kagak nangkep-nangkep. Agak sulit betul-betul ya. Agak sulit. Nekat yang nyata. Gue kasih perbandingan ayat Alkitab yang sama seperti pemahaman lo. Itu maksudnya. Di situ kan orang mengatakan ya, di situ kan orang mengatakan iya tukang kayu. Tetapi bukan seperti yang pemahaman lo. Kerja tukang kayu itu tukang kayu bukan, kan udah dibilang bapaknya tukang kayu. Di dalam tradisi orang Yahudi, anaknya disebut juga tukang kayu. Paham apa yang kagak sih? Gue jadi bingung. Memang di film-film Yesus lagi nyerut tuh kayaknya. Yesus lagi bantuin bapaknya tuh. Kalau di film-film ya. Kalau di film-film lagi nyerut Tuhan Yesus ya, lagi bantuin pokok mantek-mantek lah gitu ya. Di dalam tradisi Yahudi emang begitu ya. Kalau bapaknya misal tukang kayu, anaknya disebut juga tukang kayu, tetapi bukan berarti Yesus tukang kayu sama seperti bapaknya. Lo sudah dibilang dari tadi kamu lo yang ini maksain bahwa Yesus seperti siapa? Betul-betul tukang kayu. Nah kalau tukang kayu begini ya, kan gue udah bilang bapaknya supir, anaknya disebut tukang supir, tapi bukan berarti anaknya nyupir juga. Begitu aja masa kagak paham sih yang Kristen ya.
nggak masalah sebenarnya sih ya. Sebenarnya Tuhan Yesus mau disebut kalau di dalam ditulis itu kan tukang kayu ya. Apa? Ya bahasa aslinya lebih ini pengrajin lah ya, pengrajin kayu. Ion coba buang ego. Apa maksudnya buang ego? Apa Jeremy maksudnya Jeremy? Jelasin dong. Naik Jeremy. Jelasin apa yang dimaksud buang ego apa sih? Nggak ngerti gue. Gue sih kalau akun-akun apa sih? Akun udah di privat percuma lah ya. Kalau akun privat percuma. Iya maksudnya jelasin lah apa sih yang dimaksud buang ego gitu loh ya. Jelasin aja apa yang dimaksud buang ego. Oh artinya si itunya, oh iya deh. Nah kalau itu gue setuju Jeremy. Ya bilang begitu, naik aja. Oh iya deh Barat. Iya lo menang lah. Capek jadi capek. Oke kalau gitu kita naikin lagi ya. Mana ya, Barat? Nanti saya yang turunin, Pak. Ntar kita buka topik yang lain deh ya. Oke tuh Barat ada yang ngetek gue disuruh buang egonya tuh. Oke Iya, jadi betul menurut kata lo Bang Jeremy itu. ya jadi menurut lo Yesus tukang kayu. Menurut ayatnya, bukan menurut. Ya sudah oke. Sekarang Yesus itu Iya, lagian menurut lo- ngapain sih Bang keras kepala? Kan ayatnya mengatakan begitu. Iya sudah kan gue bilang Ya sudah. sudah lah. Oke sekarang gue tanya nih sama lo nih, boleh nggak? Apa lagi pertanyaan ini? Yesus itu Allah Bapa, anak Allah atau kedua-duanya? Ya, kalau Alkitab bilang Bapak itu sendiri mengatakan bahwa dia itu anak Allah. Kalau menurut Abang gimana? Lu jangan menurut gue dulu, lo dulu pahamnya. Coba Allah Bapa apa anak Allah atau Iya. kedua-duanya? Kalau kata Alkitab abangku, Yesus itu anak Allah. Dan dia sendiri pun mengaku bahwa dirinya itu anak Allah. Setara nggak sama Allah Bapa? Ya namanya anak nggak akan mungkin lah setara dengan Bapak. Kalau Abang gimana? Yang gak usah ketawa, kita kan diskusi. Namanya kan diskusi kita. Ya jangan tersinggung gua. Jadi Saya bukan tersinggung, saya menurut Alkitab loh, bukan menurut itu perkataan saya. iya. Jadi anak nggak setara sama Bapak ya? Iya, karena Yesus sendiri mengatakan bahwa Bapak lebih besar daripada dia kan. Itu kata Alkitab ya, bukan kataku ya. Tapi kalau Abang bilang setara ya udah, itu hak Abang. Oke. Jadi menurut lo Yesus lebih rendah daripada Bapa? Alkitab tidak mengatakan begitu, tapi Yesus sendiri mengatakan dalam Alkitab, Bapak lebih besar daripada aku. Iya, artinya Yesus lebih rendah daripada Bapa. Ya kalau menurutmu begitu ya, itu hakmu Bang. Kok menurut gue lo yang ngatain tuh? Ya kamu yang menyimpulkan, kok aku yang kamu salahin. Sebentar. Sekarang Jeremy tadi lo bilang ego gue turunin. Sekarang nggak perlu ngetes. Jadi kita mau ngapain nih Jeremy? Nanti gue suruh baca lo Alkitab kagak mau. Percuma juga. Jadi anak lebih rendah teman-teman sama kata Bang Barat nih.